Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Maulana Akbar dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4C. Dan seperti biasa kita akan mereview kelanjutan dari bab yang kemarin. Dalam review kali ini yaitu tentang penyempurnaan ortografi Al-Quran. Karakteristik ortografi Utsmani yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci tersebut, sekalipun sebagian besar hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru bisa ditarik dalam karyanya Al-Mughni fi Ma'rifat Marsum Mashahif Al-Amsar. Abu Amr Al-Dani telah mendokumentasikan karakteristik ortografi Mushaf Utsmani yang menyimpang dari kaidah-kaidah ortografi yang lazim dikenal di kalangan sarjana muslim. Berdasarkan dokumentasi Al-Dani ditambah sejumlah sumber klasik lainnya, terutama dari temuan-temuan paleografis atau mansukrif Al-Quran yang awal, menyusun suatu daftar tentang ciri khas ortografi teks Utsmani. Uraian paragraf-paragraf berikutnya sebagian besarnya didasarkan pada daftar Bartresser tersebut. Secara teknik aksara primitif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ini disebut sebagai scriptio defective, dikontraskan dengan scriptio plena, yakni aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah selanjutnya, sebagaimana akan dibahas dalam review kali ini. Penggunaan jenis tulisan yang belum sempurna di dalam Mushaf Utsmani yang awal, sebagaimana terlihat, tampaknya juga turut berpartisipasi dalam melahirkan varian-varian bacaan di dalam tradisi teks tersebut. Nah, lalu apa sih latar belakang penyempurnaan Al-Quran? Nah, langkah penyeragaman teks yang dilakukan oleh Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan lewat pengumpulan resmi Al-Qur'annya terutama sekali dapat dilihat sebagai tonggak awal upaya standar teks maupun bacaan Al-Qur'an. Alasan utama yang berada di balik kodifikasi tersebut yakni perbedaan tradisi teks dan bacaan yang mengarah kepada perpecahan politik umat Islam. Namun lantaran ketidaksempurnaan aksara Arab yang ketika itu digunakan untuk menyalin Al-Quran, langkah tersebut belum dapat mencapai hasil yang dihajatkan atau yang dimaksud lah. Bentuk scriptio defective yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Selain non-eksistensi tanda-tanda vokal, sejumlah konsonan yang berbeda dalam aksara ini dilambungkan dengan simbol-simbol yang sama, sebagaimana telah ditunjukkan pada bagian lalu. Kekeliruan pembacaan teks Al-Quran atau tashif yang disalin dalam aksara semacam ini tentu saja diminimalisasi atau dihindari jika seseorang mempunyai tradisi hafal Al-Quran yang kuat, atau paling tidak memiliki tingkat keakraban yang tinggi terhadap teks kitab suci. Kalau tidak demikian, sangat mungkin baginya terjebak dalam kekeliruan pembacaan. Fungsi tulisan ketika itu memang hanya merupakan alat untuk mempermudah hafalan, dan hafalan sebagaimana diketahui secara umum merupakan tradisi
bangsa Arab yang paling menonjol sejak beberapa generasi sebelumnya, yaitu ketika Nabi menurunkan wahyu, lalu para sahabat banyak dari kalangan-kalangan tertentu untuk menghafalnya atau menulis di pelepah kurma atau di tulang-tulang atau di batu. Selanjutnya yaitu penyempurnaan ras Al-Quran. Ketika domain politik Islam semakin meluas dan semakin banyak orang non-Arab memeluk Islam, berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva di kalangan pemeluk baru Islam semakin merebak atau meluas. Akhirnya penguasa politik Islam mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap ras Al-Quran, dan langkah aktual penyempurnaan yang dikabarkan telah dilakukan oleh sejumlah ahli bahasa. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan scriptio defectiva tidak bersepakat tentang pelaku-pelaku aktualnya, tetapi pada umumnya disebutkan bahwa pada masa kekhalifahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, langkah tersebut mulai dilakukan. Ziyad ibnu Samiyah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Basrah meminta Abu al-Aswad ad-Du'ali agar menciptakan tanda-tanda baca dan menghubungkannya ke dalam mushaf untuk menghindari berbagai kekeliruan. Pembacaan yang ketika itu semakin masif. Al-Du'ali tidak langsung mengabulkan permintaan Ziyad, karena sebagian kisah-kisah yang bertalian dengan introduksi hal-hal yang baru terhadap Al-Quran. Misalnya pada kisah pengumpulan pertama Al-Quran oleh Zaid bin Sabit. Kalau belum nonton video yang itu, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu ya. Jadi meskipun dengan penuh kontroversi, Scriptio Plena yang mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ke-3 Hijriah akhirnya digunakan hampir seluruhnya dalam penyalinan Textus Receptus. Bentuk teks gado-gado yang kita warisi dewasa ini barangkali merupakan hasil maksimal yang dapat dicapai dari tawar-menawar atau kontroversi akut dan berkepanjangan dalam proses introduksi Scriptio Plena untuk penyalinan Al-Quran, tetapi aplikasi Rams Imla'i dalam penyalinan Al-Quran pada faktanya telah membawa bentuk keseragaman tekstual yang lebih luas dibandingkan yang bisa dicapai teks Utsmani. Dalam aksara orisinal, upaya penyeragaman ini secara berbarengan juga telah mentransformasikan tradisi oral Al-Quran ke dalam teks dan dengan demikian melindunginya dari bahaya penyimpangan. Penyimpangan dalam pembacaan Al-Quran atau taslif hingga taraf tertentu bisa diminimalisir dengan adanya teks yang lebih memadai, dan eksistensi teks semacam itu bahkan telah meletakkan pijakan yang kukuh bagi serangkaian upaya untuk menjamin suatu taraf keseragaman dalam bacaan Al-Quran pada permulaan abad ke-4 Hijriah. Mungkin dalam video kali ini cukup sekian dan terima kasih.